Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Aisyah Rahab. Saya akan memaparkan materi tentang ancaman keamanan laut. Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari ribuan pulau yang disatukan oleh wilayah perairan. Maka dari itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang maritim. Ancaman keamanan yang terjadi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia dapat berupa pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, serta memungkinkan terjadinya illegal fishing dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat merugikan negara. Ada banyak peristiwa yang dapat mengancam keamanan laut di Indonesia. Tetapi pada kali ini saya akan membahas 4 peristiwa yang dapat mengancam keamanan laut di Indonesia. Peristiwa yang pertama ada perompakan. Gagal bajak kapal nelayan, buron perompak kapal Polandia diciduk di Sumatera Selatan. Saya mengambil berita ini dari Detik News yang dipublikasikan pada tanggal 27 Januari 2022. Seorang buron perompak kapal laut asal Polandia, Harun, usia 30, ditangkap di perairan Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan. Harun ditangkap setelah gagal merompak kapal nelayan asal Jawa Barat karena senjata api yang dia bawa jatuh ke laut. Ini merupakan salah satu kejadian perompakan yang terjadi di Laut Indonesia. Lalu, mengapa sih bisa terjadi perompakan di Laut Indonesia? Ini bisa terjadi karena Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 3 jalur perdagangan dunia. Selain itu, pelabuhan juga menjadi tempat sebagian besar perompakan dan serangan bersenjata terhadap kapal-kapal yang berada di perairan Indonesia. 2. Illegal fishing. KKP tangkap kapal illegal fishing berbendera Malaysia di Selat Malaka. Sumber berita ini saya ambil dari Detik Finance yang dipublikasikan pada 17 Juni 2023 kemarin. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 1 kapal illegal fishing berbendera Malaysia di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, Selat Malaka. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, diperoleh bukti yang cukup kuat berupa alat penangkap ikan, hasil tangkapan, alat komunikasi, alat navigasi, dan dokumen perizinan dari pemerintah Malaysia. Yang ketiga, peristiwa penyelundupan barang dan senjata. Lanudal Juanda tangkap 4 pelaku penyelundupan benih lobster senilai 7 miliar. Berita ini saya ambil dari Sindonews yang dipublikasikan pada tanggal 27 September 2023 beberapa hari yang lalu. Benih lobster ini yang hendak diselundupkan mencapai sebanyak 60.000 ekor. Keberhasilan pengungkapan penyelundupan benih lobster ini berawal dari kecurigaan petugas Regulated Agent PT Gatrans Cargo yang menerima paket kiriman dari seorang yang diduga sebagai kurir. Paket tersebut berupa 2 buah kardus yang rencananya akan dikirimkan ke Batam menggunakan pesawat. Ini merupakan modus baru pelaku penyelundupan dengan cara mengirimkan barang melalui jasa kargo. Para pelaku akan berusaha untuk mengelabui petugas dengan cara berkamuflase bagian terluar dengan makanan. Peristiwa terakhir adalah masuknya kapal asing ke wilayah laut Indonesia. Kapal asing kedapatan bawa 700 kg ikan tanpa izin di perairan Aceh. Sumber berita dari Liputan 6. Mungkin ini bisa dibilang dengan masuknya kapal asing dan juga illegal fishing ya. Karena selain kapal, barang bukti yang ikut diamankan adalah 700 kg ikan beserta beberapa alat untuk memancing. Dan ternyata kapal asing itu ternyata telah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia. Maka mungkin bisa disebut dengan masuknya kapal asing dan melakukan illegal fishing. Karena keterbatasan waktu, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya dari presentasi kali ini, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.